memimpin Sun Lai dengan cepat maju ke dalam gua merah ini. Segera mereka sampai di pintu batu. Meskipun Sun Lai sedang terburu-buru sekarang, Lu Yun berkata bahwa ada kesempatan di sini hanya untuknya. Namun dengan pengalaman Long Cannon, dia masih berhasil menenangkan kegelisahan di hatinya. Kalau tidak, dengan karakternya yang lebih tidak sabar daripada meriam naga, dia akan mengayunkannya dengan tongkat. Jangan kaget, hancurkan dia hingga terbuka, kata Lu Yun. Ketika Sun Lai mendengar ini, dia mendobrak pintu batu itu dengan batang besi di tangannya. Dibandingkan dengan gua harta karun yang bersinar dengan cahaya menyilaukan segera setelah pintunya dibuka, situasi di balik pintu ini tampak agak buruk. Ini lebih seperti kediaman orang tua yang malang. Perabotan batu berdebu. Melihat sekeliling, hanya baju besi berdebu yang tergantung di dinding yang merupakan harta karun. Lu Yun mengatakannya, dan api Qiongqi muncul di tangannya. Kemudian dia melepaskan diri dari tangan Lu Yun dan melayang di udara, berubah menjadi seorang lelaki tua dengan wajah tegas. Aku sudah menyiapkan orang dan tempatnya, jangan mengecewakan saudaraku. Kata Lu Yun sambil melihat sosok yang diubah oleh api Qiongqi di depannya. Haha, ini pertama kalinya seseorang berbicara denganku, Huode. Bayangan api ini ternyata adalah Immortal Huode. Ketika dia hampir kehabisan minyak, dia tidak mau kehilangan keterampilan unik ini kepada dunia, jadi dia dengan sengaja menyegel secercah jiwa di Qiongqi Huo, menunggu kemunculan orang yang ditakdirkan. Jangan khawatir, kamu, saudaraku, telah menempa tulang baja dan besi dengan kemampuanmu sendiri. Dengan keahlianku, kamu akan bisa terlahir kembali. Immortal Huode berkata, tetapi ada kata-kata buruk di depan. Peluang dan bahaya hidup berdampingan jika dia mau. Jika kamu tidak tegas, kamu akan berakhir dalam kehancuran, jangan salahkan aku. Sebelum Lu Yun dapat berbicara, Sun Lai maju selangkah dan berkata, orang tua. Jika kamu punya keahlian, gunakan saja. Aku, Sun Tua, bisa menangkapnya. Melempar monyet, itu bukan nada yang buruk. Kata Immortal Huode sambil tertawa, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kuali besar, yang persis sama dengan yang berdiri di kota kiamat, tapi itu adalah versi saku. Suara Immortal Huode datang dari dalam kuali, tubuh manusia itu seperti sepotong besi kasar. Ia dapat diubah menjadi baja 100 kali, menjadi emas melalui 1000 kali, dan menjadi dewa setelah 1000 kali. Hanya mereka yang bisa tahan terhadap baptisan dan kobaran api, bisakah mereka berdiri dengan bangga di dunia dan terbang ke angkasa. Monyet, beraninya kamu masuk ke dalam kuali. Kenapa aku tidak berani? Sun Lai menendang kakinya dan melompat ke dalam kuali. Awalnya adalah kuali yang terbuat dari api, dan langsung terbakar. Teman kecil, kamu tidak perlu menunggu di sini. Lagi pula, tujuanmu di sini adalah berlari menuju api aneh. Cepat pergi. Suara Immortal Huode datang dari kuali. Bagaimana dengan saudaraku? Jangan khawatir. Jika kita benar-benar menghitung monyet ini, ia berasal dari asal yang sama dengan api aneh ini. Ini adalah produk spiritual dunia ini. Yang saya lakukan hanyalah merangsang potensinya. Huode Immortal menjelaskan. Kalau begitu kamu harus melatihku juga. Keluarkan potensiku. Lu Yun berkata dengan mata berbinar. Haha, jangan bercanda dengan sisa jiwaku, teman kecil. Orang seperti apa kamu ini, bagaimana aku bisa melatihmu? Kata Immortal Huode sambil tersenyum. Gumpalan api keluar dari kuali dan menelan Lu Yun. Saat apinya mereda, Lu Yun telah pergi. Tubuh para dewa dan iblis. Penulis segala alam, aura hukuman surgawi. Dia adalah teman yang sangat menarik. Jika aku masih hidup, aku pasti akan minum bersamanya. Haha. Suara Huode bergema di gua merah ini dan tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Lu Yun sedang berlari dengan liar, dan dia telah menyapa Immortal Huode ratusan kali di dalam hatinya. Jika Anda mengatakan ingin berteleportasi, teleport saja. Anda harus memberitahu saya, kami tidak akan setuju atau tidak setuju, biarkan diri Anda memilih tempat. Transmisi ini keluar, teman baik. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Anggota dari 3 keluarga besar baru saja hendak pergi. Mereka merasakan gelombang panas datang dari belakang mereka sebelum mengambil 2 langkah. Mereka akan mengenali orang ini yang membuat mereka semua hangus dan berubah menjadi abu. Terlebih lagi, berdiri di depannya dengan rambut putih bersih. Satu-satunya hal yang membuat Lu Yun terhibur adalah bahwa kepala dari 3 keluarga besar seharusnya terus mencari api aneh itu, dan tidak termasuk di antara orang-orang ini. Kalau tidak, aku akan tertipu sampai mati oleh dewa kebajikan api ini. Dan tanpa api Qiongqi, Lu Yun menyadari bahwa dia tidak bisa kembali ke Gua Merah. Sedemikian rupa sehingga Lu Yun baru saja menunjukkan kepada orang-orang dari 3 keluarga besar apa itu gaya dada magma. Bahkan kebajikan api abadi, ubah saja nama Anda menjadi Immortal Huode. Melihat orang-orang di belakangnya yang mengertakkan gigi dan ingin memakannya hidup-hidup, Lu Yun tidak berani berbicara dengan marah. Kuan Nima berasal dari alam surga. Untungnya, keterampilan melarikan diri Lu Yun selalu online, tetapi dia tidak tahan dengan ruang terbuka yang luas ini di mana segala sesuatunya sangat miskin. Tidak ada tempat bagi Anda untuk bersembunyi atau berputar-putar. Lu Yun berpikir dalam hati, melarikan diri seperti ini bukanlah suatu pilihan. Bagaimana jika saya bertemu dengan kepala 3 keluarga besar di sepanjang jalan? Kemudian Lu Yun yang berlari kencang tiba-tiba berdiri diam, menoleh dengan ekspresi serius dan bergegas menuju orang-orang dari 3 keluarga besar. Sambil bergegas,
dia berteriak, inilah yang kamu paksa aku lakukan. Tidak, anak ini akan membakar kita dengan tiang api lagi. Seseorang di antara tiga keluarga besar meraung. Tiga keluarga besar yang masih menantikan Lu Yun untuk terjun ke dalam perangkap segera mulai melarikan diri. Mereka tidak ingin mencoba rasa tiang api untuk kedua kalinya dalam hidup mereka. Belum lagi panas membara yang membakar jantung dan paru-paru mereka, perasaan tercekik karena berada di ambang kematian membuat mereka gemetar hanya dengan memikirkannya. Anak ini kejam sekali. Dia akan membiarkan kita santai saja dengan melarikan diri dulu, lalu saat kepercayaan diri kita tumbuh, dia akan menoleh ke belakang dan membuat kita lengah. Sial, masuk akal. Kita hampir jatuh ke dalam perangkap anak ini. Awalnya, Lu Yun terpaksa mengambil pilihan terakhir. Saya tidak tahan dengan imajinasi orang lain. Tiba-tiba terpikir bahwa itu adalah cara terbaik untuk menunjukkan kelemahan musuh dan menyerang mereka tanpa persiapan. Dan apa yang dia katakan sangat jelas dan beralasan. Seolah-olah itu dirumuskan sendiri. Brainstorming itu berbahaya, namun beberapa orang benar-benar mempercayainya. Dan saya sangat mempercayainya. Untungnya, kakak baru saja mengingatkanku. Kalau tidak, kita mungkin akan ditipu oleh anak ini lagi. Saat aku keluar, aku pasti akan mentraktir adikku minum. Aku tantang kamu untuk bertanya dari mana asal adikku. Bukan apa-apa, bukan apa-apa, saya anggota gedung Tiandi. Tiandi Lou, lupakan, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Petik 2, petik 2. Situasi berubah dengan cepat, tikus mengejar kucing. Tapi Lu Yun tidak akan lupa bahwa dia berpura-pura menjadi harimau. Sekarang tanpa api Qiongqi, dia tidak bisa melepaskan pilar api berwarna merah darah yang menakutkan. Jadi sementara orang-orang dari tiga keluarga besar fokus untuk melarikan diri, Lu Yun bergerak menuju tanah api aneh berdasarkan peta gunung api yang ditinggalkan oleh Qiongqi Huo di lautan kesadarannya. Ketika saya menjelajahi memori api Qiongqi, saya tidak hanya menemukan peta ini, tetapi juga sisa jiwa immortal Huode yang koma jauh di dalam memori api Qiongqi. Jika kesadaran saya tidak cukup kuat, saya tidak akan mampu melakukannya temukan itu. Jika bukan karena penemuan sisa jiwa dari immortal Huode, api Qiongqi pasti sudah dicerna oleh api neraka sekarang. Lagi pula, setelah api neraka menelan api lainnya, sebagian energinya akan diumpankan kembali ke Lu Yun. Memikirkan tentang api binatang tingkat atas seperti api Qiongqi, dan telah berlatih sendirian selama puluhan ribu tahun, energi yang dikonsumsi dan diumpankan kembali sangatlah mengesankan. Tepat ketika pikiran Lu Yun teralihkan, suara keras datang dari tepi langit, dan kemudian tiang api melesat langsung ke langit. Ia sebenarnya langsung menembus ruang dunia ini, dan gejolak ruang dan waktu yang dalam terlihat jelas. Kulit kepala Lu Yun mati rasa, dia merasakan kekerasan, kemarahan, dan kebencian yang paling primitif dari nyala api yang tampaknya biasa ini. Apakah ini kasus di mana kepala dari tiga keluarga besar mulai menaklukkan api aneh? Tidak, aku harus segera sampai di sana. Kecepatan kaki Lu Yun meningkat sedikit. Di arah lain, kepala tiga keluarga besar memandang tiang api dengan ekspresi tegas. Bukankah orang-orang dari jalan kotor itu sudah melompat ke gunung berapi? Siapa yang menahan api amarah? Wajah Baofat penuh kebingungan, dan api ungu di sekelilingnya bergetar. Ye Wudi berkata dengan wajah muram, orang-orang di jalan kotor itu sangat mampu untuk bertahan hidup. Jangan lupa bahwa bajingan kecil yang melakukan trik kotor itu telah menaklukkan api Qiongqi. Lalu tunggu apa lagi? Cepat dan jangan biarkan api anehnya jatuh ke tangan bajingan itu. Kata Fang Su sambil mengencangkan tangannya di palu. Mereka bertiga bergegas menuju ke arah tiang api pada saat bersamaan. Pada saat ini, Long Chanao, yang sedang mencari harta karun di Gua Merah, tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia buru-buru menyapu harta karun di depannya ke dalam ring penyimpanan dan melihat sekeliling. Sialan, di mana adikku Lu? Dia merasa aneh sekarang. Dulu, ketika ada begitu banyak harta karun di depannya, Lu Yun telah mengubahnya menjadi lubang hitam dan menyedotnya. Sun Lai juga hilang. Penjahit Wu menambahkan, Dragon Cannon meninggalkan kewaspadaan. Apakah ada jebakan di gua rumah harta karun ini? Begitu kata-kata ini keluar, para penguasa jalanan kotor termasuk Ping Lu juga menjadi waspada dan mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ping Lu memandang Long Cannon dengan bingung saat dia mulai memasukkan harta karun ke dalam ring penyimpanan lagi. Maaf, saudari, saya sangat bersemangat sampai-sampai saya lupa apa yang dikatakan saudara Lu kepada saya sebelumnya. Dia mengajak Sun Lai untuk mencari kesempatan yang ditinggalkan oleh Immortal Huode. Hehe. Apa? Ping Lu dengan marah mengertakkan giginya dan menghentakkan kakinya. Long Dapao mau tidak mau membunuh orang dan menyayat hati saat dia memainkan game ini. Tujuannya bukan hanya untuk mengalihkan perhatian mereka dan mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tetapi juga untuk mengejek mereka karena kehilangan warisan Immortal Huode demi keuntungan kecil di depan mereka. Bahkan jika kita segera mengejar Lu Yun dan yang lainnya, pada saat mereka ditemukan, warisan dari Immortal Huode sudah lama hilang. Ketika dia memikirkan hal ini, Ping Lu sangat marah sehingga dia menoleh ke arah bawahannya dan berteriak, mengapa kamu berdiri diam? Teruslah berpura-pura. Baru pada saat itulah para ahli dari Dirty Street bergabung dalam pencarian harta karun. Tapi itu sebenarnya bukan kesalahan trik kotor Long Dapao. Lagi pula, dibandingkan dengan puluhan orang di jalan kotor, dia dan penjahit Wu hanya memiliki 2 orang dan 4 pasang tangan. Meski tangan dan kakinya lincah, sulit baginya untuk mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalaan.
Belum lagi beberapa pemain bertangan empat. Tanpa kepintaran, jelas mustahil menyaksikan harta karun yang ada di dekatnya jatuh ke tangan orang lain. Pada saat ini, Lu Yun dan kepala tiga keluarga besar yang bergegas ke tempat api aneh itu berada tiba-tiba bertemu di tengah jalan. Kedua belah pihak sangat terkejut ketika mereka bertemu satu sama lain, dan yang mengejutkan tidak ada yang mengambil tindakan pertama. Keraguan serupa muncul di benak keempat orang itu, jika pihak lain ada di depan mereka, siapa yang berurusan dengan api aneh itu? Bao Fei, hentikan bajingan kecil ini. Ayo kita pergi dan memeriksa apa yang terjadi. Ye Wudi dan Fang Su hendak langsung pergi. Lu Yun berpikir dalam hati bahwa ini mengerikan. Tidak mudah untuk menyingkirkan seorang guru yang berada di tahap awal atau pertengahan alam surgawi. Ketika Lu Yun sedang memikirkan tindakan balasan, dia tidak menyangka Bao Fat akan berbicara lebih dulu. Kenapa aku harus tinggal dan menghentikan anak ini saat kamu memperjuangkan api aneh itu? Ye Wudi, itu bukan karena aku merampok selirmu dan sekarang kamu sengaja memakaikan sepatu kecil untukku. Apa yang kamu bicarakan? Bao Fei, sekarang kita adalah belalang di tali yang sama. Fang Su disela oleh Bao Fat sebelum dia selesai berbicara. Brengsek, belalang. Aku mengatur semua ini dengan mencari orang dan membayarnya. Lalu kamu datang dan turun tangan. Aku setuju, tapi sekarang kamu ingin mengusirku. Kamu malu sekali. Kamu, Fang Su terdiam sesaat. Jangan lakukan itu. Jangan mengira aku tidak tahu tentang hal-hal kotor yang kamu dan keluargamu lakukan di balik layar. Seperti kata pepatah, uang bisa membuat dunia berputar. Paket tenaga kerja dan manajemen adalah kekurangan segalanya, meskipun tidak ada kekurangan uang, tidak ada kekurangan uang di keluargamu. Ini salahku. Aku tidak ragu untuk memberitahumu apa yang kalian berdua lakukan di belakangmu. Sungguh menjijikkan memikirkannya. Petik 2. Bao Fat sepertinya adalah tong peledak yang menyala, dengan daya tembak penuh. Alasan utamanya adalah saya mengalami depresi sampai titik tertentu, dan rencana yang saya rencanakan terganggu, jadi saya tidak tahan. Dunia api ditusuk dari belakang oleh menara Tiandi yang dia temukan, dan menipu di atas kekayaan hidupnya. Di Gunung Api, Lu Yun melakukan trik kotor dan membakar rambutnya yang sudah jarang, tapi dia tetap menahannya. Sekarang dia harus diusir, dia benar-benar tidak tahan. Ye Wudi berkata dengan murung di hadapannya, sepertinya kamu sudah lama menyimpan dendam terhadap kedua keluarga kita. Api biru membengkak di sekujur tubuhnya, tidak menyembunyikan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya. Ye Wudi, jangan mengira kamu berada di alam yang lebih tinggi dariku, hanya karena kamu lebih unggul dari orang lain. Meskipun kamu telah melangkah ke tahap tengah alam surgawi dengan satu kaki, kamu masih dalam tahap awal alam surgawi, lagi pula, kenapa aku harus takut padamu? Oke, kalau begitu ayo kita memberi isyarat. Tubuh kedua orang itu saling terkait, dan api ungu dan api biru saling terkait. Kamu, jangan berkelahi lagi. Berhenti berkelahi. Fang Su dengan cemas berteriak di samping, kalau begitu, bajingan itu pergi. Begitu kata-kata ini keluar, Bao Fang dan Ye Wudi melihat ke arah Lu Yun pada saat yang sama, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya, hanya segenggam biji melon yang berserakan di tanah yang telah terpanggang oleh panas bumi. Oh, biji melon ini benar-benar berbahaya. Hampir menunda acara penting. Lu Yun mengeluh sambil berlari cepat ke arah pilar api, tidak menyebutkan keinginannya untuk bergosip. Jika gelombang panas tidak menimpanya sekarang dan membangunkan Lu Yun, dia akan dengan senang hati memakan biji melon dan melihat anjing menggigit anjing. Namun, saat jarak antara dia dan api alien semakin dekat, Lu Yun dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitarnya jauh lebih tinggi, dan energi spiritual di sekitarnya juga sangat gelisah. Jika Anda memasukkan energi spiritual ini ke dalam tubuh Anda akan menemukan bahwa tidak ada bedanya dengan meminum sepanci minyak panas. Panas terik, membakar hati dan jiwa. Setelah memperkuat perisai api neraka di sekelilingnya, Lu Yun merasa sedikit lebih baik. Lu Yun merasa sedikit beruntung. Untungnya, dia memiliki api neraka, jika tidak, setiap langkah maju akan sulit. Ledakan. Suara dentuman sonik yang memekakkan telinga bercampur dengan gelombang panas yang mengepul menghantamnya secara langsung, hampir membuat Lu Yun terlempar. Sementara Lu Yun mengagumi kengerian api aneh itu, dia bahkan lebih penasaran di dalam hatinya. Keberadaan seperti apa yang bisa menyebabkan kekuatan seperti itu dalam konfrontasi antara api aneh itu. Saat ini, di halaman yang dibeli oleh Lu Yun dan lainnya di kota Tianqi. Reruntuhan-reruntuhan, puing-puing dan ubin di mana-mana. Ada darah dan mayat di mana-mana. Pakaian di mayat ini semuanya dari Tiandilou. Tujuan datang ke sini adalah untuk menculik Seng Sue dan Long Ying atas perintah pemilik gedung Tiandi. Tapi sekarang semua orang meninggal secara tragis di sini. Anda harus tahu bahwa level terendah di antara orang-orang ini juga merupakan master di puncak alam roh surgawi. Bahkan ada 2 master alam abadi surgawi yang memimpin tim, tetapi tidak satupun dari mereka yang selamat dan mati secara menyedihkan di dekan yang bobrok ini. Pada saat ini, sosok dengan darah yang menetes dari tangannya menghilang ke dalam bayangan yang terbentuk oleh pecahan dinding. Dilihat dari sosok dan pakaiannya, dia ternyata adalah adik laki-laki yang baru saja dikenali Lu Yun, Wang Xiaoliu. Di dunia Flame Mountain, pilar api yang menjulang ke langit sudah sangat dekat, dan Lu Yun dapat dengan jelas merasakan energi kekerasan bahkan melalui Hellfire Shield. Yang tidak disangka Lu Yun adalah apa yang dihadapi api aneh ini sebenarnya adalah nyala api. Nyala api ini benar-benar transparan dan sunyi.
Jika bukan karena kesadaran Lu Yun yang tidak biasa dan api yang tak terlihat, seluruh tubuhnya akan dekat runtuh. Lu Yun bahkan tidak akan menyadari keberadaannya. Api aneh lainnya, jika dilihat dengan mata telanjang, warna dan penampakannya sama dengan api biasa, namun jika menggunakan kesadaran spiritual, Anda akan menemukan bahwa api aneh ini memiliki kesombongan yang agung di sekitarnya. Dengan kekerasan dan keganasan yang cukup untuk menghancurkan makhluk hidup apapun. Sebenarnya ada dua kebakaran aneh di sini. Kelahiran api aneh jarang terjadi di dunia, apalagi lahirnya dua api aneh dalam satu ruang. Ini pertama kalinya sejak terciptanya dunia atas. Secara kebetulan, Lu Yun kebetulan bertemu dengannya. Bertarung, bertarung. Semakin intens pertarungan, semakin baik, dan semakin tragis semakin baik. Kedua belah pihak akan menderita, dan aku akan mendapat manfaat. Lu Yun bergumam sambil bersembunyi di bawah batu yang terbakar. Tapi detik berikutnya, Lu Yun tercengang. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dua aura kuat mengunci dirinya, dan dua api aneh itu berhenti menyala dan menyerbu ke arahnya dengan momentum yang tak tertandingi. Lu Yun sangat ketakutan hingga dia lari. Sial, mereka yang mengalahkanmu tidak mempermasalahkan urusanku, mereka mengejarku. Apa yang Lu Yun tidak ketahui adalah karena api hantu yang masih ada di sekelilingnya, kedua api aneh itu menganggapnya sebagai jenis yang sama, dan mereka tidak lebih lemah atau bahkan lebih tinggi dari keduanya. Tentu kita harus bekerja sama untuk menghadapi yang kuat dulu. Jika mereka adalah kepala dari tiga keluarga besar, bahkan jika mereka tidak bersembunyi di posisi tersembunyi Lu Yun sekarang, berdiri kosong di antara dua api aneh, mereka tidak akan melihat kepala dari tiga keluarga besar. Ini bukan karena hal lain. Meskipun kedua api aneh itu belum pintar, mereka memiliki kesombongan sebagai api yang aneh, dan mereka hanya memandang rendah api buas dari kepala tiga keluarga besar. Di mata dua api aneh, bahkan jika kepala dari tiga keluarga besar memiliki kekuatan alam abadi surgawi, tingkat bahayanya jauh lebih rendah daripada Lu Yun. Lu Yun memulai misi Battle Royale lagi. Saya tidak dapat menahan diri untuk mengeluh dalam hati, ketika saya memasuki dunia gunung api ini, saya dikejar oleh api Kyongki atau oleh orang-orang dari tiga keluarga besar sekarang akan dikejar oleh dua api aneh. Kejar dia. Siapa yang Anda cari untuk menimbulkan masalah? Masuk akal bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Berapa banyak nyawa yang dia selamatkan di Flame World? Berapa banyak kebajikan yang telah Anda kumpulkan? Mengapa Anda melakukan ini pada diri Anda sendiri? Saya harus mengatakan bahwa Lu Yun agak salah memahami kalimat ini. Pada saat ini, tiga keluarga besar yang mengejar jejak Lu Yun semuanya memiliki mata merah dan penuh niat membunuh. Mereka akan menghancurkan Lu Yun, yang telah mempermainkan mereka berulang kali, menjadi abu. Anggota dari tiga keluarga besar, setelah mengetahui bahwa Lu Yun bukan siapa-siapa, terlambat menyadari bahwa mereka telah ditipu. Setelah memukuli jenius yang meningkatkan otak Menara Tiandi, mereka juga melihat pilar api menjulang ke langit, mengira kepala keluarga juga akan pergi ke sana, jadi dia datang untuk memeriksanya. Tanpa diduga, dia bertemu dengan kepala rumahnya sendiri di jalan. Setelah menjelaskan secara singkat pertemuan tersebut, kepala dari tiga keluarga besar hampir terbakar. Itu dia lagi. Bajingan ini yang tidak memiliki seluruh rambutnya, dan dia merusak perbuatan baik mereka lagi dan lagi. Dan dia juga dengan sengaja menghasut hubungan antara tiga keluarga besar kami dan membuat kami bertengkar. Sungguh kejam. Jika aku menyentuhnya lagi, aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Kepala dari tiga keluarga besar ini sebenarnya menyalahkan Lu Yun atas alasan pemberontakan mereka baru-baru ini. Buka saja pintunya agar dia menjadi begitu keterlaluan. Lu Yun, yang sedang sibuk memotret The Fast and the Furious versi 2 kaki, tidak tahu bahwa sebuah panci hitam besar dipukul di kepalanya secara tidak dapat dijelaskan. Sambil merasa marah, mereka tiba-tiba menemukan sosok di cakrawala menuju ke arah mereka dengan cepat. Ye Wudi, yang berlari di depan dan memiliki level tertinggi, sekilas mengenali sosok itu. Merekalah yang sedang mengertakkan gigi. Ketika mereka pergi tidur di malam hari dan mengangkat selimut, mereka melihat Lu Yun di bawah selimut. Anak itu ada di depan. Robek dia, anak-anak dari keluarga Ye, teriak Ye Wudi. Dua kepala keluarga lainnya tertegun sejenak, lalu semangat juang mereka melambung tinggi. Beraninya kamu melemparkan dirimu ke dalam perangkap dan mencari kematian. Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu menuju neraka kecuali kamu menerobos masuk. Hal yang sama juga berlaku untuk orang-orang dari tiga keluarga besar di belakangnya. Kebencian mereka terhadap Lu Yun kini hanya ada di Menara Tiandi. Anak ini benar-benar mengira kita idiot, dan dia bahkan ingin menggunakan trik yang sama untuk menipu kita. Aku akan membunuh bajingan ini dengan 1000 luka. Kami tidak bodoh. Jatuh 2 kali di tempat yang sama. Bunuh. 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 Membunuh. Ini mungkin pertama kalinya tiga keluarga besar bersatu sejak didirikan. Dan Lu Yun juga melihat orang-orang dari tiga keluarga besar, dan merasakan perasaan campur aduk. Kabar baiknya adalah meminta mereka membantu berbagi tekanan lebih baik daripada harus menanggungnya sendirian. Hal buruknya adalah mereka mungkin tidak mau membantu. Orang-orang dari tiga keluarga besar, termasuk kepala mereka, semuanya dibutakan oleh amarah. Mereka hanya melihat Lu Yun berlari ke arahnya, tapi mereka melihat dua api melayang di belakangnya. Namun jarak antara kedua belah pihak terus memendek.
Bahkan kepala dari 3 keluarga besar yang memiliki hewan api tidak dapat menahan panas terik, apalagi anggota keluarga yang hanya menggunakan perisai energi spiritual untuk menahannya. Saya hanya merasa darah di tubuh saya mengepul dan menguap, dan tenggorokan saya menjadi kering dan berasap. Lihat, apakah ada sesuatu di balik bajingan itu? Suara serak terdengar dari kerumunan. Segera menarik banyak perhatian untuk melihat ke belakang Lu Yun. Sepertinya nyala api. Nyala api sangat menakutkan. Memalukan sekali dikejar oleh orang seperti itu sekarang. Kepala 3 keluarga besar juga memperhatikan nyala api dan merasa ngeri. Api itu sepertinya api yang aneh. Seru Baofat, keserakahan terlihat di matanya. Lagi pula, dia menghabiskan begitu banyak usaha untuk sampai ke sana. Benar, meski terlihat biasa saja, kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya bisa membuat api King Luan di tubuhku bergetar dan ketakutan bahkan dari jarak sejauh itu. Itu memang api yang aneh. Fang Su menjilat bibirnya yang pecah-pecah dan berkata, tidak sesederhana kelihatannya. Tidak ada satu api aneh di belakangnya, tapi 2. Ada juga api yang tidak terlihat dan tidak berwarna. Kamu akan tahu jika kamu memperhatikannya dengan cermat. Kata-kata Yewudi meledak di telinga mereka seperti guntur yang menggelegar. Apa? 2 kebakaran aneh. Bagaimana mungkin? Api aneh ini sungguh menakjubkan di dunia, bagaimana bisa terlihat di mana-mana seperti kubis. Keduanya hampir secara tidak sadar menyangkal Yewudi, tetapi mereka masih meliriknya dengan kesadaran spiritual mereka. Dalam sekejap, mata mereka melebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, dia berseru, sebenarnya ada api aneh kedua. Perkataan Yewudi selanjutnya semakin mengejutkan mereka berdua. Pernahkah kalian berdua berpikir bahwa kita berada sangat jauh dari 2 api aneh itu, namun cuacanya sangat panas dan tak tertahankan? Tapi bajingan rendahan itu hampir hanya berjarak sepelemparan batu dari 2 api aneh itu tetapi tidak terpengaruh sama sekali. Mengapa apakah ini? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa api putih di tubuh anak ini juga merupakan api yang aneh? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Keduanya menggelengkan kepala seperti mainan kerincingan, tapi suara mereka menjadi semakin pelan. Bagaimanapun, faktanya ada di depan kita. Tidak apa-apa sekarang. 3 keluarga besar kita tidak perlu bertengkar lagi. Bagaimana kalau satu api aneh untuk setiap keluarga? Tidak masalah. Fang Su dan Bao Fei belum pulih dari keterkejutannya. Orang-orang dari 3 keluarga besar yang mendengar percakapan ketiga kepala keluarga itu langsung berbalik dan berlari ke arah belakang. Tanpa api binatang, mereka tidak dapat menahan suhu tinggi yang dibawa oleh api aneh itu. Saat ini, kepala dari 3 keluarga besar sekali lagi berdiri di garis yang sama, tapi ini hanya di permukaan, mereka sudah memikirkan bagaimana berkomplot melawan 2 lainnya. Lagi pula, tidak ada yang keberatan memiliki terlalu banyak api aneh di tangan mereka. Orang-orang begitu rakus dan tidak pernah puas. Sudah beres. Bao Fei, kamu menginginkan api putih aneh. Api aneh yang tampaknya biasa itu milik Fang Su, dan sisanya milikku. Saat ini, Lu Yun sudah bergegas menuju mereka bertiga. Saat aku melihat mereka bertiga berdebat tentang siapa yang menginginkan api aneh itu, tiba-tiba aku merasa lucu. Jika kalian bertiga bisa menaklukkan api aneh itu, aku bisa memberimu 1. Kalian harus tahu bahwa Fire Virtue Immortal dan Golden Immortal Realm semuanya jatuh di bawah api aneh, apalagi kalian bertiga. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Apa yang kamu perjuangkan? Itu semua kamu, itu semua kamu. Dia meninggalkan sepatah kata pun dan melompat ke antara 3 orang itu. 3 keluarga besar saling memandang. Fang Su dan Ye Wudi berlari menuju 2 api aneh, sementara Bao Fang berlari menuju Lu Yun. Fang Su dan Ye Wudi memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka telah menggunakan api binatang di tubuh mereka secara ekstrim. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan musnah oleh gelombang energi api aneh. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa di hadapan 2 orang yang begitu mengancam, kedua api aneh itu bahkan lebih kuat dari Lu Yun, mereka bahkan tidak mengganggu mereka berdua, mereka bergegas melewati mereka dan mengejar Lu Yun, dan pergi. Itu membuat mereka berdua sangat malu. Ye Wudi melihat lengan bajunya yang terbakar dan lengannya yang terbakar. Ini adalah mahakarya dari api tak terlihat tadi. Kekuatan penetrasinya yang mengerikan secara langsung mengabaikan perisai api binatang, perisai energi spiritual, dan senjata ajaib di sekitarnya. Satu-satunya hal baik yang patut disyukuri adalah api tak kasat mata itu tidak terlalu melekat, kalau tidak, saya mungkin tidak bisa menyelamatkan lengan saya. Api aneh itu sangat menakutkan. Ye Wudi menghela nafas, ketakutan di matanya, dan dalam sekejap dia ditelan oleh keserakahan. Semakin menakutkan api aneh itu, semakin besar kekuatan Anda setelah menaklukkannya. Saya ingin mendapatkan ramuan penyembuh dari cincin penyimpanan, tetapi saya lupa bahwa cincin penyimpanan saya telah meminta saya untuk mengganti air. Brengsek, Ye Wudi menghentakkan kakinya dengan marah dan meraung dengan gigi terkatup, Lu Yun. Suke, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Pada saat ini, Lu Yun, yang sedang berlari dengan liar, bersin 4 atau 5 kali berturut-turut, bergumam dalam hatinya, mengapa kamu terus bersin di hari yang panas seperti ini? Apakah seseorang memarahiku? Ide ini ditolak oleh Lu Yun sendiri begitu muncul. Dia adalah anak laki-laki yang sangat tampan, ceria dan lincah, siapa yang akan memarahi dirinya sendiri? Pasti 7 saudara perempuanku yang merindukanku. Kanan, itu benar, pasti itulah masalahnya. Yang di depan, jangan lari terlalu cepat, tunggu aku.
Ketika orang-orang dari tiga keluarga besar mendengar ini, mereka semua ketakutan dan berteriak dengan gila, kamu, jangan datang. Tuan kami ada di belakangmu. Jika kamu ingin membalas dendam, pergilah padanya. Dialah yang menghasut kami untuk melakukannya. Demi bertahan hidup, sebagian orang mulai menyalahkan pemilik keluarganya sendiri. Ini benar-benar menegaskan pepatah lama, batu spiritual itu berharga, tetapi harga keluarga bahkan lebih tinggi. Kamu teman yang hebat. Kamu kehilangan kontak ketika mengatakan ini. Bukankah kita baru saja bersenang-senang mengejar satu sama lain? Tuhan sedang menunggang kuda, kamu mengejarku. Tuhan sedang menunggang kuda dan kamu bersenang-senang. Saya khawatir bukan hanya Anda yang bahagia. Orang-orang dari tiga keluarga besar hampir muntah. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Bao Fei, yang mengikuti Lu Yun, hendak muntah. Dia bahkan ragu apakah dia berada di alam abadi surgawi. Bao Fei menyeka keringat di wajahnya dan sudah berkali-kali menanyakan salam silsilah Ye Wudi dan Fang Su di benaknya. Tidakkah Anda setuju untuk menghentikan dua kebakaran aneh itu? Mengapa mereka mengikuti di belakang kita sekarang? Di bawah suhu setinggi itu, konsumsi air sudah cepat, ditambah lagi dengan habisnya air dan nyala api yang terpancar dari api aneh di belakangnya. Hal ini membuat orang-orang dari tiga keluarga besar sengsara, dan beberapa dari mereka yang tingkat budidayanya lebih rendah mengalami tenggorokan yang sangat kering hingga hampir batuk darah. Betapa mereka ingin minum air sekarang. Meski hanya seteguk, setengah suap, atau setetes, tidak apa-apa. Sekarang jika Suke dan seorang wanita cantik telanjang ditempatkan di depan orang-orang ini pasti akan mendatangi Suke tanpa ragu-ragu. Itu bukan karena mereka tidak menyukai kecantikan, atau karena mereka membenci Suke, tapi pasti ada air di tubuh pria ini. Tiba-tiba terdengar suara entah dari mana, saya punya air di sini. Dalam sekejap, sepasang mata lapar yang tak terhitung jumlahnya terpaku pada masa lalu. Cepat, beri aku air, berikan padaku, beri aku air liur dan aku akan menjadi sapi atau kuda untukmu. Orang-orang dari tiga keluarga besar bersumpah secara berurutan. Tetapi ketika mereka melihat pria itu memegang kantong air, kegembiraan di wajah mereka hilang. Saya tidak mengerti mengapa dialah yang membawa air. Orang ini tidak lain adalah Lu Yun, yang mengejar tiga keluarga besar. Kami tidak menginginkan air, kami tidak menginginkan air. Tolong jangan datang ke sini. Tiga keluarga besar itu memohon dengan suara serak. Dibandingkan dengan air, mereka menganggap kehidupan lebih penting. Dan bisa dikatakan bahwa orang yang paling haus di dunia Flame Mountain tidak lain adalah Bao Fei. Pada saat ini, tubuh aslinya yang gemuk hampir kering. Dia telah kehilangan setidaknya 30 pon. Babi-babi itu menggelengkan kepala. Perasaan dua api aneh yang menyala di belakangnya hampir membuat Bao Fat merasa sangat bahagia. Api mengerikannya tidak berguna di depan dua api aneh ini, dan tidak ada gunanya sama sekali. Dan Lu Yun tidak benar-benar mengejar orang-orang dari tiga keluarga besar, tetapi orang-orang dari tiga keluarga besar ini dapat secara akurat memilih jalan yang sama dengannya setiap saat. Ini membuat Lu Yun merasa luar biasa. Benarkah komunikasi spiritual ada di dunia ini? Tapi ada terlalu banyak kesamaan. Dan Lu Yun memiliki tujuannya sendiri sejak awal, yaitu formasi langit besar yang dipersiapkan untuk api aneh di hari-hari terakhir kehidupan Immortal Huode. Ini adalah Fire Virtue Immortal yang ingin menekan api aneh lebih jauh dan membentuk formasi besar. Niat awalnya adalah untuk menghambat pertumbuhan api aneh lebih lanjut. Bagaimanapun, itu sudah sangat menakutkan sebelum terbentuk. Jika itu terbentuk, bahkan puncak alam peri emas pun tidak akan mampu memprediksi api aneh ini. Tapi begitu formasi dibangun, kehidupan Immortal Huode berakhir, dan dia berhenti pergi. Awalnya, Lu Yun tidak berniat menggunakan formasi ini, dia mengira hanya ada satu api aneh pada awalnya. Lu Yun mendapat berkah api neraka, jadi dia bisa menghadapinya langsung. Namun cuacanya tidak dapat diprediksi, dan terjadi dua kebakaran aneh, jadi kami harus mengambil langkah ini. Lu Yun tiba-tiba berhenti dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya di sini. Melihat Lu Yun di belakangnya yang tiba-tiba berhenti, semua orang di tiga keluarga besar hampir menangis. Saudara laki-laki, apakah Anda akhirnya menemukan hati nurani Anda dan memutuskan untuk melepaskan kami? Tepat ketika mereka hendak ambruk ke tanah dan beristirahat, kaki mereka terasa seperti dipenuhi timah dan mereka benar-benar tidak ingin melangkah maju. Tapi sebelum mereka bisa menekuk kaki mereka melihat Lu Yun tersenyum pada mereka. Senyumannya terlihat natural dan menyegarkan, ditambah dengan wajah tampan Lu Yun, sudah cukup memikat ribuan gadis. Tetapi bagi orang-orang dari tiga keluarga besar, itu tampak seperti hantu ganas yang mengetuk pintu. Buat mereka bergidik. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saudaraku, ayo kita pergi. Orang-orang dari tiga keluarga besar memohon belas kasihan. Tidak apa-apa, aku hanya mengingatkanmu bahwa yang terbaik adalah menjauh. Kata-kata Lu Yun menyentuh hati tiga keluarga besar seperti stimulan. Dalam sekejap, anggota dari tiga keluarga besar menghilang tanpa jejak. Kali ini, terdengar teriakan tajam dari belakang, kamu, batuk, jangan lari, batuk, berhenti lari. Lu Yun berbalik dan dikejutkan oleh pria berkulit gelap dan kurus di depannya. Dia berseru, brengsek, siapa kamu? Seolah teringat sesuatu lagi, dia menunjuk ke belakang dan berkata, tim besarmu ada di depan. Pergi dan kejar, hati-hati saat berlari bersama di kemudian hari, jangan ketinggalan lagi.
Seluruh tubuh pria berkulit gelap dan kurus ini gemetar. Saya Bao Fei, kepala keluarga Bao. Bao gemuk. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu berbohong dan kamu tidak dapat menemukan seseorang dengan tubuh yang mirip denganmu. Pemilik keluarga Bao sama gemuknya dengan babi. Lihat pada dirimu, kamu kurus seperti babi. Itu seperti orang bodoh. Itu hanya dua ekstrim. Dasar bajingan setengah berambut, kamu berani mempermalukanku seperti ini, aku akan membunuhmu. Bao Fat meraung, dan api ungu keluar dari tubuhnya. Melihat api ungu itu, Lu Yun akhirnya mengenalinya, itu sangat gemuk. Kenapa kalian bertingkah seperti ini setelah tidak bertemu selama 1 jam? Sebelum Bao Fat sempat bergerak, dua api dari belakang keluar dari sisi kiri dan kanannya, langsung menuju ke arah Lu Yun. Bagus sekali, aku sudah menunggumu. Seluruh tubuh Lu Yun berkobar dengan api neraka, dan dia melangkah maju dengan kaki kirinya. Api neraka menggunakan kakinya sebagai media, dan dalam sekejap mengubah radius 1 kilometer menjadi lautan yang terdiri dari api neraka. Kedua api aneh itu tidak merasakan ada yang salah sama sekali, dan kecepatan lari mereka meningkat bukannya menurun. Kekuatan yang ditunjukkan oleh api yang harus dimiliki membuat mereka sangat ketakutan. Saat lautan api neraka surut, tekstur kompleks tiba-tiba muncul di bumi yang hangus, dan cahaya putih menyilaukan naik ke langit, langsung menyelimuti Lu Yun dan dua api aneh itu. Formasi langit diaktifkan. Lingkaran sihir yang awalnya diukir oleh api Kyongki ini menjadi lebih kuat lagi jika terinspirasi oleh api neraka. Lingkaran sihir yang awalnya hanya bisa menahan dan memenjarakan sekarang memiliki efek menekan api aneh karena api dunia bawah. Lu Yun berdiri di tengah lingkaran sihir, dengan api gelap keluar dari tubuhnya, bertahan di sekelilingnya. Pada saat ini, di dunia luar, Ye Wudi dan Fang Su, yang mengejar sepanjang jalan, melihat formasi besar yang menjulang ke langit. Sementara mereka merasa ngeri, mereka juga memiliki banyak keraguan yang masih melekat di hati mereka. Apa ini? Kemana perginya anak itu? Mengapa api aneh itu hilang? Di mana orang gemuk? Pada saat ini, saya melihat seorang pria berkulit gelap berdiri di sana dengan linglung. Tanpa disadari, dia mengira mereka adalah anggota dua keluarga lainnya dari 3 keluarga besar yang hilang. Jangan tanya kenapa tidak bisa dari keluarga Ye, tanyakan saja agar tidak ada orang gelap seperti itu di keluarga Ye. Orang di sana yang sekurus batu bara hitam itu, izinkan saya bertanya, apa yang terjadi di sini tadi? Ye Wudi melangkah maju dan berkata dengan nada merendahkan. Buruh dan manajemen adalah tulang punggung kudanya. Bao Fang, apa kamu berbohong? Babi gendut sialan itu tidak, ramping, kamu, haha. Api ungu muncul di tangan pria berkulit gelap ini. Ye Wudi dan Fang Su terdiam. Dia sangat gemuk. Bagaimana bisa menjadi seperti burung ini?